Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'dah, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wallahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahaddusu bi ni'matillahi syukr wa tarkuha kufr wa ma la yashkuril qalil la yashkuril katsir wa ma la yashkurin nas la yashkurillah wal jama'atu rahmah wal furqatu adab. Rawahul Baihaqi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan untuk memperbaiki akhlak kita, kualitas ibadah kita dan amal kita, serta memberi kekuatan kepada kita sehingga pada Jumat ini 17 Januari 2025 Masehi yang bertepatan dengan 17 Rajab 1446 Hijrah, kita masih diberi kekuatan untuk menunaikan ibadah Jumat. Karena banyak di antara saudara-saudara kita yang saat ini masih berada di jalan-jalan, di pasar-pasar, di kantor-kantor, di rumah-rumah, di sawah-sawah, di ladang-ladang, mereka masih sibuk dengan urusan duniawi, padahal mereka mengaku Islam. Semoga pengabdian diri kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mimbar Masjid Al-Wahyu, khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan kepada jamaah untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu melaksanakan semua perintah Allah dengan cara berjuang menegakkan dan mengamalkan syariat Islam secara keseluruhan dan menjauhi larangan Allah dengan cara meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini khatib insyaallah akan menyampaikan tentang syukur nikmat. Kata syukur sering diucapkan orang. Semua orang bisa mengucapkannya dan memang mudah diucapkan. Karena kata syukur menurut bahasa adalah asyukru lughatan huwal hamdul urfiz. Artinya syukur secara bahasa ialah berterima kasih, pujian dengan mengucapkan alhamdulillah sebagaimana umumnya. Tetapi syukur yang sesungguhnya tidak semudah sebagaimana yang kita ucapkan. Karena syukur yang sebenarnya adalah mengandung konsekuensi-konsekuensi, yaitu mengerahkan segala potensi yang ada pada diri kita untuk melaksanakan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam, dan menjauhi hal-hal yang menyebabkan Allah murka
hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para ulama, asyukru huwa ayasrifa jami'al a'dha'i wal ma'ani allati an'ama Allahu alaihi biha fi ta'atillah. Artinya, syukur ialah mendaya fungsikan atau mengerahkan semua anggota tubuh yang telah dikaruniakan oleh Allah untuk mentaati Allah. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 macam syukur yang ketiga-tiganya saling berkaitan dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Yang pertama, syukur bil lisan, yaitu syukur dengan lisan, syukur dengan ucapan. Apabila mendapatkan nikmat dari Allah, maka lisannya wajib mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, berzikir, termasuk membicarakannya. Ini sesuai dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau beritakan. Surat Duha ayat 11. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-tahaddusu bi ni'mati lahi syukur." At-tahaddusu bi ni'mati lahi syukur. Membicarakan nikmat Allah termasuk bersyukur. Wa tarkuha kufur. Dan meninggalkannya adalah kufur. Wa mal la yashkuril qalil la yashkuril kasir. Orang yang tidak mensyukuri yang sedikit berarti tidak mensyukuri yang banyak. Wa mal la yashkurin nas la yashkurillah. Dan orang yang tidak mensyukuri manusia berarti tidak mensyukuri Allah. Wal jama'atu rahmah, dan berjamaah itu rahmat, wal furqatu adzab, sedangkan berpecah belah itu adab, berpecah belah itu siksa. Hadis riwayat Baihaqi. Yang kedua, syukur bil janan, yaitu syukur dengan hati. Apabila mendapatkan nikmat dari Allah, maka hatinya senang, selalu ingat kepada Allah. Dalam keadaan apapun hatinya selalu berzikir. Dan jika ia mau berbuat sesuatu, selalu bertanya kepada hati nuraninya, apakah perbuatan itu sesuai dengan syariat Islam atau bertentangan dengan syariat Islam. Artinya juga selalu mengingat-ingat nikmat yang telah Allah berikan. Yang ketiga, syukur bil arkan, yaitu syukur yang dibuktikan dengan amal perbuatan. Syukur bil arkan ini tidak mudah untuk dilaksanakan karena perlu pengorbanan, perlu pembuktian, yaitu perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah, perbuatan yang sesuai dengan syariat Islam. Yang demikian itu tidak semua orang bisa melaksanakan. Hanya orang-orang yang mau berjuang dan menerima petunjuk Allah lah mereka yang mampu bersyukur bil arkan ini. Sebagai contoh, orang yang dikaruniai harta banyak, cara bersyukurnya adalah membicarakan tentang nikmat Allah, mengucapkan alhamdulillah, hatinya senang,
selalu berzikir kepada Allah dan mengeluarkan zakat mal, mengeluarkan zakat hartanya sesuai dengan aturan Allah, serta membelanjakannya ke hal-hal yang baik, hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berinfak demi tegaknya syariat Islam di muka bumi. Begitu juga orang yang dikaruniai jabatan pemerintah, cara bersyukurnya adalah menjaga amanah yang dipercayakannya dan selalu memikirkan bagaimana mensejahterakan rakyat. Dengan jabatannya, ia berkuasa untuk menegakkan kebenaran, mencegah kemungkaran dan kemaksiatan. Bukan sebaliknya, dikaruniai jabatan malah korupsi dan mengutamakan kepentingan pribadi, mengutamakan kepentingan keluarga dengan mengorbankan rakyat. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila semua pejabat bersyukur, pasti tidak ada korupsi, insya Allah penduduk makmur, tidak ada orang miskin, tidak ada yang kelaparan. Maka benar firman Allah yang tercantum di dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, jika penduduk ahli di suatu negara, pejabat di suatu negara beriman dan bertakwa dengan berpedoman kepada syariat Islam, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, maka akan kami bukakan pintu berkah kepada mereka yang datangnya dari langit dan bumi. Walakin kazzabu, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, tidak mau berpedoman kepada syariat Islam. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatannya. Surat Al-A'raf ayat 96. Juga firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, niscaya aku tambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu kufur, sesungguhnya siksaku amat pedih. Surat Ibrahim ayat 7. Kedua ayat tersebut mengisyaratkan bahwa apabila bangsa Indonesia bersyukur, semua pejabat bersyukur baik lisan, hati maupun perbuatan, niscaya Allah akan selalu menambah nikmat-Nya, dan bila kita kufur, maka Allah akan mengadab dengan adab yang pedih. Untuk itu, marilah kita berintrospeksi, mawas diri, mengapa bangsa Indonesia selalu ditimpa musibah, sering ditimpa musibah, mulai dari kemiskinan, kelaparan, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, penyakit, banjir, kebakaran, dan yang baru-baru ini kebakaran di Plaza Glodok yang menyebabkan beberapa orang korban meninggal dunia. Musibah gempa, longsor, dan bencana alam lainnya, mungkin karena bangsa Indonesia belum bisa bersyukur dengan syukur yang sebenarnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya jalan agar Allah mengangkat musibah dari bumi Indonesia adalah kita bertakwa kepada Allah, yakni menjadikan Islam sebagai satu-satunya pedoman hidup dan bersyukur dengan syukur yang sebenarnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah
yang bisa khotib sampaikan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wa amwat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.